Film dimulai oleh seorang pria bernama Max yang sedang menjalani sesi terapi dengan seorang psikiater bernama Dr. Beaumont. Max sendiri sedang mengalami depresi yang berat akibat kehilangan sang pacar dalam sebuah insiden kecelakaan. Scene pun kemudian beralih pada sebuah galeri bernama Mayflower, di mana seorang petugas keamanan bernama Henry sedang melakukan shift malamnya di sana. Henry melihat sebuah cermin besar dan melakukan aksi jahil di sana, di mana dia bergaya bak seorang model. Namun bukan melihat tampilan wajahnya, bayangannya di cermin malah melakukan hal mengerikan dengan memakan kaca bagaikan seorang pemain debus. Alhasil, Henry mengeluarkan darah segar yang sangat banyak, dan Henry pun mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun bayangan Henry menertawakannya bagaikan itu adalah sebuah aksi yang konyol. Dan film Mirror 2 pun baru dimulai. Scene pun kemudian beralih pada Max yang sedang berbincang di telepon dengan ayahnya. Ayah Max bernama Jack merupakan pemilik dari galeri bernama Mayflower itu. Jack mengeluhkan pada Max karena banyak masalah yang dihadapi di perusahaannya. Padahal Mayflower sedang berencana mengadakan pembukaan cabang baru. Mulai dari hilangnya seorang karyawati hingga insiden yang menimpa salah satu penjaga keamanannya. Warnanya sedikit perdebatan, Max akhirnya menyetujui tawaran pekerjaan dari ayahnya. Di tengah perjalanan menuju perusahaan ayahnya, Max bertemu dengan seorang wanita yang membagikan selebaran orang hilang. Sesampai di Mayflower, Max langsung bertemu dengan ayahnya. Ayah pun langsung memperkenalkan Max dengan 3 orang petinggi perusahaan, yakni manajer pembelian, Ryan wakil presiden bidang operasional, dan Keller si manajer perusahaan. Mereka pun bergaya sok baik karena tahu Max adalah anak dari pemilik perusahaan mereka. Sebelum bekerja, Max pernah mengopi sebentar sekaligus mengisi absen. Oh Max, ngapain kau isi absen? Punya bapak, punya Mayflower itu. Pun melihat sebuah cermin dan berkaca sebentar di sana. Namun bukan melihat tampilan wajahnya, Max malah melihat seorang wanita sedang meronta-ronta di cermin. Max pun menceritakan kejadian yang dialami pada Dr. Beaumont. Namun Beaumont menjelaskan bahwa itu adalah sebuah pertanda bagus, di mana Max sudah bisa melepaskan rasa bersalahnya atas kematian kekasihnya dan menerima takdir yang dialami. Max pun terlihat lega setelah mendengar penjelasan dari Dr. Beaumont. Cerita pun beralih pada Jenna yang sedang berada di apartemennya, di mana dia memesan sesuatu yang kecil sesuai dengan ukuran tubuhnya yang langsing. Max yang berada di Mayflower sedang memeriksa kamera CCTV, di mana dia melihat beberapa video milik Henry, petugas keamanan yang digantikan sebelumnya. Di sana Max mengetahui bahwa Henry sering melakukan hal mesum dengan memasang CCTV di kamar mandi. Di saat Max sedang asik meriksa file CCTV, tiba-tiba Keller mendatanginya dan mengajaknya mengobrol sebentar. Setelah pembicaraan mereka usai, Max memutuskan untuk melakukan patroli malamnya. Scene pun beralih kepada Jane yang sedang mandi. Di saat yang bersamaan, Max sedang melakukan patroli malamnya di Mayflower. Jane yang sedang asik membersihkan dirinya tidak mengetahui bahwa sesuatu di dalam cermin sudah mengincar dirinya. Dan Max yang melihat cermin di Mayflower pun juga melihat penampakan aneh, di mana dia melihat bayangan Jenna menarik kepalanya sendiri sampai putus. Max kaget begitu melihat hal mengerikan di dalam cermin itu. Sedangkan Jenna yang sedang membersihkan dirinya malah terluka, dan pada akhirnya dia tewas dengan cara yang mengenaskan setelah lehernya tertimpa pecahan kaca. Esoknya, Max pun segera bertukar shift dengan rekan kerjanya, dan dia pun langsung menelpon Dr. Beaumont untuk meminta konsultasi di sore harinya. Polisi yang menyelidiki kematian Jane mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan yang mencurigakan. Max yang kemudian bertemu Dr. Beaumont pun mengatakan apakah Dr. Beaumont percaya dengan setiap penjelasan yang diberikan pada Max. Dr. Beaumont pun mengatakan bahwa itu adalah salah satunya penjelasan yang rasional. Dia juga mengatakan bahwa di beberapa negara ada beberapa mitos tentang cermin, di mana cermin bisa saja membawa arwah dari orang yang sudah mati. Max kembali mendapat teror dari wanita misterius yang pernah dilihat sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Max juga bertemu dengan Ryan dan Keller yang beritahukan tentang kematian tragis yang dialami oleh Jane. Bahwa kematian Jane akibat ulah dari wanita misterius yang baru saja dilihat tadi. Max pun segera menuju cermin yang ada di dalam galeri, dan dia mencoba berkomunikasi dengan arwah wanita yang ada di dalam cermin. Kali ini cerita pun beralih kepada Ryan yang sekarang menjadi target dari wanita misterius yang ada di cermin itu. Baru terlihat pulang dari kantor, sedang berjalan menuju lift.
sedang melakukan patroli malam di Mayflower, dan Ryan yang berada di dalam apartemen sedang memasak steak untuk menu makan malamnya. Max pun kembali melihat ke arah cermin, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Hal itu tidak berlangsung lama, di mana Ryan kali ini mendapatkan teror yang tak kalah mengerikan dari Jane, di mana bayangan yang ada dalam cermin memotong pergelangan kakinya hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ryan pun berteriak kesakitan. Berkas yang ada di Mayflower, dan dia pun mencoba menghubungi Ryan, namun tidak ada jawaban dari Ryan karena Ryan sedang menghadapi siksaan dari bayangan aneh yang ada di dalam cermin di apartemennya. Respon dari Ryan, Max memutuskan untuk segera menemui Ryan di apartemennya. Ryan yang sedang dalam kondisi terluka kembali mendapatkan siksaan dari bayangannya, di mana bayangan yang dalam cermin kali ini menikam perutnya sendiri hingga mengeluarkan ususnya sampai terburai. Polisi yang memeriksa TKP mulai curiga dengan kematian tragis yang dialami oleh karyawan di Mayflower, di mana dalam waktu yang berdekatan sudah 2 orang karyawan Mayflower yang sudah tewas, ditambah dengan 1 orang gadis yang menghilang 2 bulan yang lalu. Frustasi dengan hal aneh yang terus menimpanya, Max pun segera menghubungi ayahnya dan menyatakan niat pengunduran dirinya. Ayah mengatakan bahwa sebagai seorang ayah, dia akan selalu mendukung Max apapun keputusan yang dilakukan demi kesehatan mentalnya. Setelah menyelesaikan pembicaraan singkat dengan sang ayah, Max kembali mendapatkan penglihatan aneh, di mana arwah wanita yang pernah dilihat sebelumnya kali ini menargetkan ayah Max sebagai target selanjutnya. Sebelum hal yang buruk menimpa ayahnya, Max segera berlari menuju ke rumah ayahnya agar hal yang tidak dia inginkan tidak terjadi. Max yang berlari tergesa-gesa menuju rumah ayahnya tentu saja membuat ayah terkejut dan menanyakan apa tujuan Max datang ke sana. Max mengatakan pada ayahnya bahwa dia membatalkan niatnya untuk mundurkan diri dari perusahaan ayahnya, dan tentu saja hal itu membuat ayahnya senang. Sesampai di Mayflower, Max pun bertemu dengan detektif, yakni detektif Houston dan detektif Priscilla yang menyelidiki kasus kematian Ryan dan Jenna. Mereka mengatakan bahwa bagaimana Max bisa berada di sekitar TKP tempat Ryan terbunuh. Max pun menjelaskan pada detektif itu bahwa sebagai security di Mayflower sudah menjadi tugasnya untuk menghubungi Ryan jika terjadi hal aneh yang dia alami. Max mengatakan bahwa dia sudah mencoba menelepon Ryan, namun tidak ada respon dari Ryan. Sesampai dalam galeri, Max pun bertanya kepada cermin yang ada di sana apa yang dia inginkan. Cermin itu pun memberikan petunjuk pada Max dengan membiaskan cahayanya mengarah pada dokumen pekerja yang ada di Mayflower. Max pun menemukan sebuah nama, wanita bernama Eleanor Rings yang mirip dengan wanita yang pernah dia lihat di dalam cermin. Cermin itu memberikan petunjuk tambahan, di mana dia kembali memantulkan cahayanya menuju luar gedung. Dan Max pun baru mengetahui bahwa Eleanor ternyata adalah wanita yang pernah bekerja di Mayflower dan telah menghilang selama 2 bulan. Max pun segera menghubungi Elizabeth yang merupakan saudara dari Eleanor. Max menjelaskan pada Elizabeth bahwa dia sudah pernah bertemu dengan Eleanor di dalam cermin. Elizabeth menganggap bahwa perkataan Max hanya sebuah lelucon, namun Max mencoba meyakinkan Elizabeth bahwa dia benar-benar serius dengan perkataannya. Max pun menceritakan kisah kelam yang dia alami setahun lalu, di mana sebuah tragedi menimpa dia dan tunangannya. Max yang ketika itu sedang menyetir mengalami kecelakaan hebat yang membuat tunangannya meninggal dengan tragis, sedangkan dia sempat mengalami koma. Kecelakaan yang mereka alami sungguh tragis, di mana mobil mereka rusak parah dan nyaris hancur. Ketunangan Max meninggal di tempat kejadian, sedangkan Max dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika ditemukan oleh petugas penyelamat. Max dalam kondisi yang cukup parah ketika itu, dan dia harus mendapatkan bantuan dari alat pacu jantung untuk membuat dirinya bisa kembali bernapas. Max pun menjelaskan pada Elizabeth, sejak saat itu dia memiliki kemampuan lain atau bisa dikatakan semacam indera keenam. Max pun bertanya pada Elizabeth apakah Elizabeth yakin bahwa adiknya masih hidup. Elizabeth berkata bahwa polisi tentu saja mengatakan pada dirinya bahwa Elizabeth mungkin sudah meninggal mengingat lamanya waktu dia menghilang. Namun Elizabeth masih berharap bahwa dia masih bisa menemukan adiknya dalam keadaan selamat. Elizabeth juga berterima kasih pada Max karena dia satu-satunya orang yang mau bekerja keras demi menemukan
adiknya baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Max yang sedang bercermin dalam wastafel kembali mendapatkan teror dari arwah Eleanor, di mana kembali ini Eleanor menunjukkan wajah aslinya dan melakukan sesuatu hal yang cukup mengerikan. Max yang curiga akan menghilangnya Eleanor secara misterius mencoba melihat file CCTV di komputer dan menelepon Elizabeth. Max pun bertanya pada Elizabeth kapan adiknya menghilang. Elizabeth menjelaskan pada Max bahwa adiknya menghilang tanggal 24 September, tepatnya 2 bulan yang lalu. Max pun tahu bahwa tanggal 24 September file rekaman yang ada di CCTV sudah dihapus oleh Henry, karyawan yang Max gantikan. Henry begitu ketakutan begitu mengetahui Elizabeth adalah saudara dari Eleanor. Dia menjelaskan pada Max dan Elizabeth bahwa arwah Eleanor selalu datang untuk mengganggunya. Max pun bertanya pada Henry mengapa dia menghapus file rekaman bertanggal 24 September itu. Henry mengatakan bahwa dia menghapus file itu atas perintah dari Keller, atasannya. Henry mengatakan bahwa dia ingin arwah Eleanor tenang dan tidak lagi mengganggunya. Dia juga menceritakan bahwa file yang dihapus adalah file yang ada di dalam basement di dalam galeri. Max dan Elizabeth pun segera menuju Mayflower dan berjalan ke arah basement galeri. Sesampai di basement, Max menemukan sebuah ruang aneh yang tampaknya itu adalah sebuah ruang kecil yang sengaja ditutupi. Ruang itu cukup sempit dan Elizabeth bertanya bagaimana keadaan Max di dalam sana. Max menjawab bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Namun baru saja Max menjawab pertanyaan dari Elizabeth, tiba-tiba Keller mendatangi Elizabeth dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun Elizabeth berhasil lolos dari sergapan Keller dan memperingatkan Max bahwa Keller memiliki senjata. Di saat bersamaan Max pun menemukan mayat dari Eleanor dan flashback dari kematian Eleanor pun akhirnya terungkap. Ternyata dalang dari kematian Eleanor adalah 3 orang, yakni Jenna, Ryan, dan Keller sendiri. Keller yang tidak ingin dosa besar itu terungkap berusaha menangkap Elizabeth dan pada akhirnya dia berhasil menyergapnya. Namun di dalam cermin dia tidak melihat bayangan Elizabeth, tetapi bayangan dari arwah Eleanor. Kisah tragis yang dialami oleh Eleanor berawal dari pesta yang diadakan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jenna memberikan sesuatu di minuman milik Eleanor, dan Keller pun memanfaatkan kesempatan itu dan berpura-pura mengantarkan Eleanor pulang. Namun di tengah perjalanan, dia malah memperkosa Eleanor. Sebagai seorang wanita baik-baik, tentu saja Eleanor tidak terima dengan hal keji yang dilakukan oleh Keller. Cerita pun kembali beralih pada Keller yang kali ini mendapat gilirannya untuk diteror oleh arwah Eleanor. Eleanor yang takut akan keberadaan Keller berusaha kabur dari tempat itu. Tetapi Keller berhasil menangkapnya dan duel singkat antara Eleanor serta Keller pun terjadi. Keller mencekik Eleanor sampai mati agar kejahatan itu tidak terungkap. Eleanor pun mati di depan cermin, dan karena itulah arwah Eleanor menjadikan cermin sebagai media untuknya membalaskan dendam pada orang yang telah membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Max pun datang dan membantu Elizabeth. Max yang sudah tahu akan kejahatan dari Keller melempar Keller ke dalam cermin, dan arwah Eleanor datang dan menyambutnya. Keller pun akhirnya mati di dalam pelukan Eleanor. Berhamburan cermin itu dibukin arwah Eleanor. Scene pun beralih pada Henry yang kali ini mendapatkan interogasi dari 2 detektif pembunuhan yang pernah menanyai Max. Mereka mengatakan apakah Henry sudah mengakui keterlibatannya atas pembunuhan Eleanor, dan Henry mengatakan bahwa dia sudah mengakuinya. Sepertinya film ini sudah akan selesai. Namun tiba-tiba arwah Eleanor kembali mendatangi Henry dan kita sudah tahu bagaimana akhir dari ceritanya.